Presenter sekaligus para psikolog Roy Kiyoshi barangkali sedang merenungi nasib di balik jeruji besi. Sudah 2 hari pria yang selama ini dikenal sebagai pribadi indigo itu mendekam di tahanan Polres Jakarta Selatan. Roy digelandang ke Polres Jakarta Selatan usai digerebek satuan narkoba di kediamannya di kawasan Jakarta Barat pada Kamis 7 Mei lalu. Di rumahnya nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada keramaian nggak ada apanya gitu, nggak ada kesibukan apa-apa, cuman ya seperti normal aja kembali gitu. Roy diduga terlibat penyalahgunaan obat psikotropika. Saat digeledah, polisi menemukan dan langsung menyita barang bukti berupa 21 butir psikotropika. Roy Kiyoshi dinyatakan menggunakan psikotropika jenis benzo setelah menjalani pemeriksaan urin. Memang kami kemarin sekitar hari Rabu jam 5 sore itu telah mengamankan seorang pria bernama Roy Kurniawan alias Roy Kiyoshi. Dan pada saat melakukan penggeledahan di kediamannya itu ditemukan ada barang bukti psikotropika 21 butir. Pada saat kita lakukan tes urin dia positif benzo. Kondisinya sangat baik, sangat sehat, ya, dan orang tuanya juga berkunjung. Tadi sore saya mendengar kabar, ya, bahwa Roy Kiyoshi sudah ditetapkan menjadi tersangka statusnya. Penangkapan Roy Kiyoshi atas dugaan penyalahgunaan narkoba membuat banyak sahabatnya terkejut. Mereka tidak menduga Roy bisa terjerat perkara psikotropika. Nyai sangat ikut prihatin. Roy, 2 tahun yang lalu Nyai ada di tempat kamu. Untuk kasus case Roy Kiyoshi ini, yang mengetahui tentang Roy itu mengkonsumsi atau memakai obat penenang atau obat tidur, itu tidak lebih daripada 5 orang. Dari 5 orang ini kalau kita kerucutkan siapa yang sakit hati, ini akan ketemu orang tersebut. Bukan hanya para sahabat, ibunda Roy Kiyoshi sendiri juga terkejut mengetahui putranya digerebek polisi. Kemarin siang ia datang ke Polres Jakarta Selatan untuk menjenguk sang putra. Namun ia bungkam 1000 bahasa ketika ditanya awak media. Lantas, benarkah yang dikonsumsi Roy hanya sebatas obat penenang untuk mengatasi keluhan Roy yang susah tidur? Bagaimana pendapat dokter tentang benzo yang dikonsumsi Roy? Ya, kalau kita bicara obat-obat benzo itu sebenarnya suatu kelompok obat yang kita sebut golongan benzodiazepin. Kelompok ini terdiri dari berbagai macam obat. Ya, secara umum digunakan sebagai obat penenang, kemudian juga untuk obat tidur, dan juga untuk obat anti kejang. Roy memakai ini kepentingannya untuk kesehatannya dia karena dia kesulitan tidur. Nah, apabila dia memang mengkonsumsi dalam waktu pendek dengan dosis yang tinggi, apalagi kebetulan punya permasalahan pernapasan, maka bisa menyebabkan yang kita bilang depresi pernapasan, dan ini bisa fatal. Barangkali memang tidak ada yang bakal menduga kalau Roy bisa terjerat perkara penyalahgunaan obat terlarang. Setidaknya secara kasat mata, pria yang jeli menerawang makhluk astral itu terlihat baik-baik saja. Boleh jadi publik berasumsi jika makhluk astral saja bisa ditelisik oleh Roy, apalagi bahaya yang terpampang nyata di balik obat-obat psikotropika. Tapi musibah memang bisa menimpa siapa saja. Iya, aku nggak percaya sih. Satu sisi nggak percaya, tapi satu sisi yang memang beritanya udah semakin menyebar juga gitu. Sebenarnya ya sangat disayangkan ya, maksudnya ya mungkin kan Roy sendiri punya kelebihan dan dia sudah bisa memprediksi. Responnya gitu agak beda ya sama
yang lain gitu loh, yang ada di lingkungan aku. Karena ya tapi aku pikir ya mungkin karena dia indigo ya, terus dia unik, punya karakter tersendiri gitu, spesial, jadi ya aku nggak terlalu mikir panjang sih gitu. Apakah ramalan Roy terkait artis-artis yang tertangkap 2020 ternyata ada Roy pribadi? Apakah ini seperti menelan ludah sendiri? Nyai rasa tidak. Karena menurut Nyai, akurasi dari suatu ramalan itu 50-50. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.